China has responded to Trump's import taxes with a 34% retaliatory tariff on all U.S. goods entering China. One industry that could be hit hard is farming. The prices have declined for the three major commodities that are facing us right now: corn, wheat, and soybeans are all down, and farmers depend on those three commodities to hold on to our farms. So farmers right now are facing really trying times, and the president is going to put a lot of farmers out of business like this based on these announcements and tariffs. Pada bulan April 2025, pergeseran seismik dalam perdagangan global bergema di seluruh pasar, lahan pertanian, dan pelabuhan. Sebuah kapal kargo bermuatan kedelai Amerika Serikat di tengah perjalanan melintasi Pasifik menerima perintah pengalihan rute yang tiba-tiba. Menjelang siang hari, terminal perdagangan di Singapura menyala dengan peringatan yang tenang namun menghancurkan. China telah membatalkan semua pengiriman kedelai Amerika Serikat efektif saat ini. Dalam beberapa jam, 2,4 juta ton kedelai dialihkan ke Brasil. Dan menjelang matahari terbenam, kontrak pertanian Amerika Serikat senilai 1,1 miliar dolar telah menguap. Ini bukan perang dagang. Itu adalah pembongkaran yang terkendali. Dan kacang kedelai hanyalah sekadar sumbu. Pembatalan itu bukan tindakan acak. Itu adalah sebuah sinyal dengan dampak yang melampaui sektor pertanian. 40 kapal dialihkan, dan rute perdagangan bernilai miliaran dolar patah seperti ranting yang rapuh. Ini bukan sekadar masalah logistik perdagangan, melainkan sebuah uji stres yang disengaja terhadap ketahanan ekonomi Amerika Serikat. Wall Street memperhatikan, Pentagon memperhatikan. Ketika pelanggan terbesar Anda tiba-tiba menghentikan pengiriman di tengah perjalanan tanpa keraguan, Anda tidak hanya kehilangan pasar, Anda sedang dinilai. Dan Amerika, tampaknya, runtuh di bawah tekanan itu. Bloomberg menjadi yang pertama melaporkan bahwa China secara tiba-tiba membatalkan pesanan kedelai dari 3 eksportir utama Amerika Serikat, Cargill, ADM, dan Bunge, dengan alasan penyesuaian pengadaan strategis. Pada akhir minggu, pembeli Tiongkok telah mengamankan 2,44 juta metrik ton kedelai dari Brasil, senilai lebih dari 1,1 miliar dolar, menurut data bea cukai yang dilacak oleh S&P Global. Volume ini setara dengan hampir sepertiga dari total impor kedelai bulanan Tiongkok. Meskipun Beijing tidak secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pembalasan, waktu pelaksanaannya menceritakan segalanya. Pembatalan tersebut terjadi dalam waktu 48 jam setelah tarif terbaru Presiden Trump terhadap barang-barang Tiongkok senilai 90 miliar dolar. Ekonom di Rainbow Band memperingatkan bahwa ini dapat menandai sebuah poros yang dirancang untuk menghilangkan ketergantungan pertanian Amerika Serikat secara permanen. Pertanyaannya adalah, apakah ini merupakan manuver jangka pendek atau awal dari perubahan rute struktural perdagangan pangan global? Dampaknya di Amerika Serikat langsung terasa dan terukur. Laporan kedelai USDA bulan April 2025 mengungkap lonjakan 13% dalam persediaan kedelai domestik yang tidak terjual, mendorong tingkat penyimpanan di bulan April ke angka tertinggi sejak 2019. Harga spot di Chicago Board of Trade anjlok 8,2% dalam beberapa hari, menghapus nilai komoditas lebih dari 470 juta dolar dalam seminggu. Good morning. Well, China has been the leading importer of U.S. agricultural goods for the last several years. So this trade dispute with Beijing has the owner of this 800-acre spread in Illinois worried about how it may change the landscape of his business. Di Iowa, sentimen petani anjlok. Kami dikurung di tengah musim tanpa rencana apapun, kata Matt Dunn, petani generasi keempat di Des Moines, dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal. Ini bukan lagi sengketa dagang. Ini adalah isolasi ekonomi. Asosiasi Kedelai Amerika memperkirakan bahwa keluarnya China dapat memangkas pendapatan pertanian hingga 18% pada kuartal ini saja. Tarif sebesar 20% yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap barang elektronik, logam, dan komponen kendaraan listrik China yang diumumkan pada 10 Maret dimaksudkan untuk menekan Beijing menjelang pembicaraan perdagangan. Sebaliknya, respons Tiongkok justru menyerang salah satu dari sedikit ekspor Amerika Serikat yang masih diandalkannya, yakni sektor pertanian. Kedelai bukanlah sekadar tanaman biasa. Pada tahun 2024, Amerika Serikat mengekspor 14,3 miliar kacang kedelai ke China, menjadikannya jalur ekspor perdagangan bilateral terluas. China menyerang basis politik Trump di titik yang paling menyakitkan.
pemilih pedesaan dan negara bagian pertanian. Ini adalah langkah yang sangat strategis, kata Chad Bown, seorang peneliti senior di Peterson Institute, dalam wawancara dengan CNBC pada 2 April. USDA mengonfirmasi bahwa petani di 11 negara bagian Midwest sekarang menghadapi risiko kebangkrutan sedang hingga tinggi akibat kontrak berjangka yang dibatalkan. Ketika tekanan meningkat, perang dagang ini berubah menjadi beban politik domestik bagi Trump. Namun, cerita ini bukan hanya tentang kedelai. Ini adalah tentang strategi. Kemampuan Brasil untuk turun tangan menggantikan Amerika Serikat bukanlah kebetulan, melainkan hasil perhitungan matang. Antara tahun 2020 dan 2024, Brasil memperluas lahan kedelainya sebesar 21%, didukung oleh lebih dari 11,2 miliar dolar investasi dalam infrastruktur pertanian. Bank Pembangunan milik negara Cina telah berperan besar dalam membiayai infrastruktur strategis di Brasil. Mereka mendanai pembangunan terminal gandum di Santos, memperluas koridor pengiriman barang dari Mato Grosso, dan menjadi mitra dalam proyek Ferro Railway, yang berhasil memangkas waktu transportasi internal hingga 42%, menurut laporan Reuters pada Februari 2025. Infrastruktur ini tidak hanya menguntungkan Brasil, tetapi juga meletakkan dasar bagi poros perdagangan strategis Cina. Laporan intelijen dari Bloomberg mengungkapkan bahwa Brasil kini mampu memasok hingga 70% kebutuhan kedelai tahunan Cina. Hal ini dimungkinkan berkat regulasi yang lebih longgar terkait GMO, standar lingkungan yang kurang ketat, dan perlindungan perdagangan bilateral yang diperkuat melalui perjanjian BRICS. Kebangkitan Brasil di pasar ini tampaknya bukan fenomena sementara. Ini mungkin permanen. Apakah Amerika Serikat sedang digantikan? Tidak hanya digantikan, tetapi juga dikesampingkan secara strategis. Waktu yang dipilih Cina untuk bertindak sangatlah tepat. Berdasarkan data perdagangan USDA, periode Maret hingga Juni adalah masa puncak keuntungan untuk ekspor kedelai Amerika Serikat, menyumbang hampir 40% dari pendapatan tahunan sektor ini. Dengan menarik diri dari pasar Amerika pada momen krusial ini, Cina memicu aksi jual besar-besaran selama musim pengiriman utama, yang berakibat pada jatuhnya harga dan volume ekspor. Sementara itu, panen kedelai Brasil bahkan belum mencapai kapasitas penuh. Namun, Cina secara sadar memilih untuk membayar premi yang signifikan, dilaporkan sebesar $14 hingga $22 lebih per ton, demi mempercepat transisi rantai pasoknya, menurut para pedagang yang diwawancarai oleh Financial Times. Mengapa harus membayar lebih? Kerugian jangka pendek dapat menghasilkan kendali jangka panjang, kata Minyu, seorang analis perdagangan di Kementerian Perdagangan Tiongkok. Ini bukan hanya tentang kacang kedelai, ini tentang daya ungkit. Cina mengemukakan kekhawatiran fitosanitari dengan menunjuk pada residu jamur dan jejak pestisida pada kiriman kacang kedelai Amerika Serikat. Namun, hingga April 2025, tidak ada pelanggaran yang dikonfirmasi oleh USDA atau basis data pengaduan WTO. Kedelai Amerika Serikat secara konsisten memenuhi standar mutu pangan internasional, dengan tingkat kontaminasi di bawah 0,01%, menurut audit bersama oleh FDA dan GAFTA. Analis perdagangan bersikap skeptis. Tidak ada preseden untuk penangguhan terkait keselamatan tanpa peringatan sebelumnya atau penundaan pemeriksaan, kata Andrew Tilton, kepala ekonom Asia di Goldman Sachs. Cina tampaknya menghindari pengawasan WTO dengan menerapkan hambatan non-tarif, sembari mengirimkan sinyal ketidakpastian kepada eksportir Amerika Serikat. Apakah ini benar-benar masalah keamanan pangan? Atau sekadar dalih untuk pembalasan ekonomi yang dikemas dalam bahasa peraturan? Poros kedelai Cina tidak dimulai di meja perundingan. Semuanya dimulai di dermaga. Selama 5 tahun terakhir, Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari $8,3 miliar dalam logistik Amerika Latin. Investasi ini mencakup kepemilikan saham di Pelabuhan Itaqui di Brasil, perluasan koridor gandum utara senilai $1,22 miliar, dan investasi langsung dalam jalur kereta Ferro-Grao, yang memangkas biaya transportasi dari Mato Grosso hingga 35%, menurut laporan dialog antar Amerika. Ini bukan sekadar rute perdagangan. Ini adalah koridor geopolitik. Dengan menanamkan dirinya dalam infrastruktur yang mengangkut kedelai Brasil, Tiongkok telah berhasil mengurangi ketergantungannya pada komoditas Amerika Serikat dan pada titik-titik kemacetan global yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2024, lebih dari 64% impor kedelai Cina mengalir melalui jaringan logistik dengan keterlibatan langsung Tiongkok, menurut data bea cukai yang ditinjau oleh Bloomberg. Seperti yang dikatakan oleh seorang analis kebijakan di Dana Abadi Carnegie,
Beijing tidak lagi hanya membeli makanan. Ini adalah pembelian leverage. Namun, bagaimana jika makanan bukanlah tujuan akhir? Kedelai mungkin menjadi berita utama, tetapi jagung diam-diam menghilang dari pasar Amerika Serikat. Antara Januari dan Maret 2025, ekspor jagung Amerika Serikat ke Tiongkok turun 29% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Layanan Pertanian Luar Negeri USDA. Sementara itu, Tiongkok menyelesaikan perjanjian impor jagung 3 tahun dengan Coop Brasil, yang mencakup hingga 9 juta ton per tahun dengan nilai sekitar 2,6 miliar dolar, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters pada 28 Maret. Pada bulan yang sama, cadangan biji-bijian nasional Tiongkok melelang 1,22 juta ton jagung Amerika Serikat dengan alasan ketidakstabilan harga dan penyeimbangan ulang strategis. Orang dalam industri berpendapat bahwa masalah sebenarnya adalah kepercayaan. Setelah Amerika Serikat meningkatkan tarif dan mempolitisasi kontrol ekspor, Beijing kini memandang sektor pertanian Amerika Serikat sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan. Ini bukan diversifikasi, ini adalah isolasi, kata Joseph Glover, mantan kepala ekonom USDA, dalam wawancara dengan Wall Street Journal. Jika jagung menjadi target berikutnya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Gandum? Sorghum? Pergeseran ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar, yang baru mulai dihadapi oleh pasar Amerika Serikat. Menurut laporan prospek komoditas HSBC pada April 2025, Tiongkok telah menandatangani atau memperbarui kontrak impor jangka panjang dengan Argentina, Brasil, Rusia, dan Pakistan. Kontrak-kontrak ini mencakup lebih dari 70% kebutuhan biji-bijian dan minyak Tiongkok, menandai langkah besar dalam diversifikasi pasokan pangan globalnya. Sebaliknya, ekspor pertanian Amerika Serikat ke Tiongkok turun 26% pada kuartal pertama 2025, menghapus 3,2 miliar dolar dari arus perdagangan, menurut data Biro Sensus. Beberapa pihak percaya bahwa pencairan hubungan diplomatik dapat membalikkan tren ini. Namun, investasi besar-besaran Tiongkok dalam infrastruktur dan niat strategisnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Apa yang kita lihat bukan sekadar pengurangan risiko, melainkan pemutusan hubungan, kata Jennifer Harris, mantan penasihat Dewan Keamanan Nasional, dalam wawancara dengan Bloomberg. Dengan hubungan politik yang menemui jalan buntu dan perluasan BRICS yang menawarkan alternatif baru, pertanyaannya bukanlah apakah Amerika Serikat dapat memulihkan pangsa pasar, melainkan apakah Beijing benar-benar ingin kembali. Kedelai hanyalah sumbu awal. Tiongkok telah membuktikan bahwa mereka dapat melepaskan komoditas Amerika Serikat senilai 14 miliar dolar dan menggantinya dalam waktu 72 jam tanpa gangguan, tanpa kekurangan, dan tanpa dampak politik di dalam negeri. Ini bukan sekadar sengketa dagang. Ini adalah bukti konsep. Apa yang akan terjadi jika Tiongkok menerapkan strategi yang sama pada semikonduktor, logam tanah jarang, atau bahkan obligasi pemerintah Amerika Serikat? Bagaimana jika perubahan selanjutnya tidak lagi tentang kedelai, tetapi tentang dolar itu sendiri? Ini bukan hanya pertanyaan bagi petani di Midwest, melainkan juga bagi Wall Street, Washington, dan tatanan ekonomi global. Jika kedelai adalah fase pertama, maka apa fase keduanya? Dunia sedang memperhatikan, dan jawabannya mungkin akan membentuk ulang perdagangan global selama beberapa dekade mendatang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.